Hai teman-teman, selamat datang di channel ini. Kali ini kita akan menyelami salah satu kisah paling dramatis dan heroik dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Sebuah kisah tentang keberanian rakyat, tentang pengorbanan yang begitu besar, dan tentang sebuah kota yang rela dibakar demi mempertahankan harga diri bangsa. Inilah Bandung Lautan Api. Mari kita mundur ke tahun 1946. Saat itu Indonesia baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Namun kemerdekaan itu belum sepenuhnya diakui oleh dunia internasional, apalagi oleh Belanda. Setelah Jepang menyerah kepada sekutu, tentara sekutu mendarat di berbagai wilayah Indonesia dengan alasan melucuti sisa-sisa kekuatan Jepang. Tetapi bersama mereka, ikut pula Netherlands Indies Civil Administration atau NICA, pemerintahan sipil Belanda yang berniat mengambil alih kekuasaan lagi di Indonesia. Di Bandung, kedatangan tentara sekutu memicu ketegangan. Pada awalnya, mereka menduduki beberapa gedung penting, seperti Hotel Homan, Gedung Papandayan, dan beberapa kawasan strategis di Bandung Utara. Sementara itu, para pejuang Indonesia yang baru saja merasakan euforia kemerdekaan tidak mau tunduk. Situasi makin memanas ketika pada bulan Maret tahun 1946 tentara sekutu mengeluarkan ultimatum. Mereka menuntut seluruh pasukan Indonesia meninggalkan wilayah Bandung Utara dalam waktu 24 jam dan menyerahkan semua senjata. Ultimatum ini membuat para pemimpin militer dan sipil Indonesia di Bandung berkumpul. Mereka dihadapkan pada dilema besar. Jika mereka menyerah begitu saja, maka Bandung akan jatuh ke tangan musuh tanpa perlawanan. Namun jika tetap bertahan, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk menghadapi pasukan sekutu yang lebih besar, lebih lengkap, dan lebih terlatih. Akhirnya, mereka mengambil keputusan berat, sebuah keputusan yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah. Bandung Selatan akan dibumi hanguskan. Semua rumah, gedung, fasilitas, akan dibakar agar tidak bisa dimanfaatkan oleh musuh. Strategi bumi hangus ini bukan hanya keputusan militer, tetapi juga keputusan rakyat. Mereka rela mengorbankan rumah dan harta benda demi kemerdekaan. Malam itu, tanggal 23 Maret tahun 1946, langit Bandung berubah warna. Api berkobar di mana-mana. Rumah-rumah rakyat yang dulu penuh kenangan habis terbakar. Gedung-gedung megah peninggalan Belanda di Jalan Braga berubah jadi abu. Gedung-gedung pemerintahan, kantor-kantor penting, gudang logistik, semuanya dibakar habis. Bayangkan suasana malam itu. Jalanan dipenuhi arak-arakan orang-orang yang mengungsi. Anak-anak menangis, orang tua berjalan terlatih-tatih, para pemuda membawa apa saja yang masih bisa diselamatkan. Mereka meninggalkan rumah mereka sendiri, rumah yang mereka bakar dengan tangan mereka sendiri. Lebih dari 200.000 orang harus mengungsi. Mereka bergerak ke arah selatan menuju Dayakolot, Bojong Soang, Soreang, dan Majalaya. Sebagian lagi ke timur menuju Cicalengka. Ada juga yang melewati jalur Bandung Barat, melalui Cimahi, Padalarang, bahkan sampai ke daerah Cikalong Wetan yang saat itu masih berupa desa-desa hutan dan perkebunan. Sementara itu, para pejuang seperti Divisi Siliwangi mengawal proses pengosongan kota. Mereka tidak hanya membakar gedung, tapi juga memastikan penduduk sipil keluar dengan selamat. Jalan-jalan strategis dipasangi ranjau, beberapa jembatan dihancurkan untuk memperlambat laju musuh. Ketika pasukan sekutu memasuki Bandung Selatan keesokan harinya, mereka hanya menemukan puing-puing hangus. Tidak ada yang tersisa.
Tidak ada markas, tidak ada fasilitas, hanya kehancuran. Inilah yang kemudian disebut oleh dunia sebagai Bandung Lautan Api. Sebuah kota yang berubah menjadi lautan kobaran api, bukan karena diserang musuh, tetapi dibakar oleh rakyatnya sendiri demi kemerdekaan. Teman-teman, coba kita bayangkan beratnya keputusan itu. Bayangkan Anda harus membakar rumah yang Anda bangun dengan susah payah. Bayangkan Anda harus meninggalkan tempat yang Anda cintai, tanpa tahu kapan bisa kembali. Tapi itulah yang dilakukan rakyat Bandung. Mereka rela kehilangan segalanya demi satu hal, harga diri bangsa. Tidak hanya pejuang bersenjata, rakyat biasa ikut ambil bagian. Para ibu memasak makanan untuk para pengungsi. Para pemuda membantu mengevakuasi anak-anak dan orang tua. Para tokoh masyarakat membimbing rakyat agar tidak panik. Semua bergerak bersama, seolah tidak ada batas antara pejuang dan rakyat. Semua bersatu untuk satu tujuan, mempertahankan kemerdekaan. Bandung Lautan Api juga mengirimkan pesan kuat ke dunia internasional. Berita tentang pembakaran Bandung tersebar luas. Surat kabar di Asia, Eropa, hingga Amerika menulis tentang keberanian rakyat Indonesia. Mereka menunjukkan bahwa kemerdekaan bukan hanya kata-kata, tetapi sesuatu yang harus dipertahankan dengan pengorbanan. Setelah peristiwa itu, Bandung membutuhkan waktu lama untuk bangkit. Banyak pengungsi yang akhirnya menetap di daerah lain. Ada yang pindah ke Garut, Tasikmalaya, atau pedesaan di sekitar Bandung. Namun semangat untuk membangun tidak pernah padam. Perlahan, setelah situasi politik lebih stabil, mereka kembali. Mereka membangun rumah baru di atas puing-puing lama. Mereka mendirikan pasar, sekolah, dan fasilitas umum. Sekarang, kalau kita berjalan di Jalan Braga, sulit membayangkan bahwa dulu tempat ini pernah menjadi pusat kobaran api. Gedung Sate yang kini menjadi ikon pemerintahan Jawa Barat juga pernah menjadi simbol ketegangan masa revolusi. Monumen Bandung Lautan Api di lapangan Tegalega kini berdiri megah, menjadi pengingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini tidak datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar. Bandung Lautan Api bukan hanya cerita tentang api yang membakar kota. Ini adalah cerita tentang semangat yang tidak bisa dipadamkan. Api itu memang membakar gedung dan rumah, tapi ia menyalakan semangat perlawanan yang lebih besar. Api itu membakar penjajahan di hati rakyat, dan menggantinya dengan tekad untuk merdeka. Sekarang, mari kita lihat Bandung modern. Kota ini sudah jauh berubah. Gedung-gedung tinggi berdiri megah. Braga kembali hidup dengan kafe-kafe modern. Jalanan dipenuhi anak muda yang penuh kreativitas. Bandung kini dikenal sebagai kota kreatif, pusat teknologi, dan pariwisata. Tapi di balik semua keindahan itu, sejarah kelam tetap ada. Sejarah yang harus kita kenang agar generasi sekarang tidak lupa betapa mahalnya harga sebuah kemerdekaan. Teman-teman, itulah Bandung Lautan Api. Sebuah peristiwa yang mengajarkan kita arti keberanian dan pengorbanan. Semoga cerita ini mengingatkan kita bahwa kemerdekaan tidak datang dengan mudah. Dan tugas kita sekarang adalah menjaga, merawat, dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang bermanfaat bagi bangsa. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas kisah-kisah sejarah Indonesia yang penuh makna. Sampai jumpa di cerita sejarah berikutnya.